Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam renungan refleksi di dalam hari Kamis ini. Kita akan kembali merenungkan kembali firman Tuhan yang akan menjadi penguatan kita di satu minggu ke depan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini berbicara tentang pelayanan pendewasaan yang terambil di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 29. Firman Tuhan pada hari ini di mana memiliki konteks yaitu sang penulis yaitu surat Paulus, yaitu Paulus sendiri kepada jemaat di Kolose. Ini dimaksudkan untuk membekali jemaat di Kolose dalam menghadapi berbagai ajaran sesat. Ada di antara jemaat Kolose yang pada saat itu sudah terpengaruhi oleh ajaran sesat sehingga menolak kemanusiaan dan keilahian Kristus. Dan kelompok ajaran sesat ini menolak Kristus sebagai manusia sejati dan Allah yang sejati. Bahkan mereka menganggap bahwa keselamatan tidak melalui anugerah, tetapi usaha manusia itu sendiri. Dan dengan pengetahuan manusia bisa mendapatkan itu. Dan di sini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menolak ajaran sesat dan mengingatkan jemaat Kolose akan bahaya ajaran sesat ini. Paulus menjabarkan siapa sih Yesus itu sesungguhnya dan apa tujuannya yang sesungguhnya, serta memberikan teladan bagi jemaat Kolose untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Pada bagian ini firman Tuhan terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama dan bagian kedua ini berbicara tentang hal yang berbeda. Di bagian pertama kita akan membahas bagaimana ini merupakan dasar pelayanan. Siapa Kristus dan apa tujuannya di dalam ayat 15 sampai dengan 23. Bagian pertama ini, dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Bukan suatu rekayasa para nabi-nabi palsu yang sehingga membuat mereka menilai bahwa Kristus ini adalah rekayasa atau tiruan. Ya, dan kedua, dia adalah pencipta, bukan yang dicipta di dalam Kolose 1 ayat 16, di mana dia adalah Allah itu sendiri, ada sejak semula. Dan ketiga, dia adalah jalan pendamai menuju surga, bukan jalan pertikaian menuju neraka di dalam Kolose 1 ayat 20. Dan di dalam Kristus akan beroleh keselamatan di dalam kasih karunia-Nya, bukan dengan jalan keonaran menurut cara berpikir manusia yang salah. Sehingga ketika mereka melihat bahwa Yesus ini bukan suatu jalan pendamai tetapi jalan pertikaian, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan kita yaitu Yesus Kristus merupakan jalan pendamaian menuju surga, di mana kita didamaikan dengan Allah. Lalu masuk kita bagian kedua, di mana bagian ini berbicara tentang panggilan untuk meneruskan pelayanan Kristus di dalam ayat 24 sampai dengan 29. Di Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di teks ini memiliki satu tujuan Paulus. Tujuan Paulus yaitu pelayanan Paulus dan juga kita pada saat ini adalah menyukacitakan hati Tuhan. Karena membawa jemaat boleh mengenal Tuhan, mengantar kepada pengenalan yang utuh akan Tuhan, sungguh mendatangkan suatu sukacita yang tidak ada tandingannya. Dan inilah pelayanan pendewasaan. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini merupakan tugas yang sangat berat. Tantangan dan penderitaan niscaya akan datang, dan Paulus menanggungnya dengan penuh sukacita. Sama seperti Paulus, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita juga mestinya bersyukur pada Tuhan bila kita diperkenankan untuk turut menderita demi Dia. Seperti Paulus, kita pun bersukacita karena boleh menderita sebagai rasul yang telah dipilih oleh Kristus. Tapi sukacita karena penderitaan itu baru kita pahami dan alami bila kita memahami dengan sungguh anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.